Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips memilih kemasan untuk produk kopi yang ideal. Menentukan kemasan yang ideal itu sangatlah penting untuk meningkatkan nilai jual dari produk kopi Sobat JPW sekalian. Dimana untuk produk dari Sobat JPW semua memerlukan beberapa fitur dari kemasan yang memang harusnya sudah proper untuk kopi. Pastinya pertama dari materialnya. Material untuk produk kopi dia minimal harus 3 layer. Di layer pertama di sini ada polyester atau plastik yang bisa menahan dari kondisi luar, dari debu, dia juga tahan dari air, itu untuk bagian luar. Lalu di bagian tengahnya yang warnanya silver, bukan karena ini memang dasarnya silver ya, kita coba ambil yang warna merah. Nah, di bagian tengah juga tetap ada warna silvernya, ini metallized. Metallized ini fungsinya sama seperti aluminium foil. Dia akan menahan panas, dia juga menahan udara, dia juga menahan cahaya ya dari produk, dari terpaparnya produk dari hal-hal tersebut. Lalu yang bagian paling dalam yang menempel dengan produk Sobat JPW itu adalah plastik food grade atau polyethylene. Nah, si polyethylene ini warnanya bening. Jadi ini kalau kita sobek nanti ada 3 layer. Itu untuk bahan dasar kemasan yang memang proper atau ideal untuk produk kopi. Lalu, untuk berikutnya yang perlu Sobat JPW ketahui juga ketebalannya. Ketebalan dari produk kemasan untuk kopi biasanya di atas 100 mikron. Idealnya 125 sampai 145 mikron. Kok tebal banget mas? Ada yang 145. Karena jika kita pakai kemasan yang paper, untuk paper, dia bagian papernya akan lebih tebal daripada kemasan yang plastik. Jadi rasanya juga akan lebih solid ya, dipegang juga lebih enak ya. Gitu. Lalu selain untuk ketebalannya, kita juga punya memerlukan fitur-fitur tambahan seperti valve. Karena kopi adalah sesuatu zat organ atau suatu bahan organik yang mengeluarkan zat setelah di roasting ya, mengeluarkan gas setelah di roasting. Jadi kita perlu one way valve. Jadi kalau Sobat JPW lihat di sini, kemasan kopi wajib menggunakan valve. Nah, one way valve ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan gas yang dilepaskan oleh kopi dari dalam kemasan sehingga dia bisa dikeluarkan lewat one way valve. One way valve ini tidak dapat menerima atau memasukkan udara dari luar ke dalam. Jadi, kopi Sobat JPW akan tetap selalu fresh di dalam kemasan ini. Lalu fitur selanjutnya, biasanya Sobat JPW juga memerlukan zipper. Ketika produk tersebut sudah dijual ke pasaran atau dilepas ke pasaran, customer pasti akan lebih memilih kemasan yang memiliki zipper. Ketika dia memiliki zipper, Sobat JPW bisa menyobek di bagian ini, lalu dibuka, dan ditutup kembali setelah selesai menggunakan. Oleh karena itu, kemasan yang menggunakan zipper pasti akan lebih meningkatkan nilai jual dari produk kopi Sobat JPW. Selanjutnya, Sobat JPW juga perlu tambahan-tambahan seperti window. Misal, kopi Sobat JPW ingin diperlihatkan untuk bentuknya seperti apa. Kalau memang roasting profile-nya, atau kalau Sobat JPW jualan green bean. Nah, ini kelihatan ya. Green bean-nya ini seperti honey proses. Jadi kalau Sobat JPW jualan green bean, kemasan yang ada window-nya ini sangat direkomendasikan supaya produknya bisa dilihat oleh customer. Selanjutnya juga Sobat JPW memerlukan kemasan dengan desain atau dengan logo dan label yang menarik. Nah, di sini di bagian sebelah sini kita punya beberapa contoh kemasan dengan digital printing dan rotographer printing, di mana nanti perbedaannya akan saya jelaskan untuk video berikutnya.
Lalu tambahan yang terakhir, biasanya ketika Sobat JPW ingin melihat kemasan ini, yang dipilih juga adalah bentuknya. Jadi di sini kami memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah seperti ini, side gasset pouch. Jadi dia bagian bawahnya dilipat dan ada gassetnya. Dan ada zipper atau di sini pengait tambahan atau disebut tintai. Lalu yang kedua juga bentuknya ada seperti ini, stand up pouch. Stand up pouch ini dikenal dengan bagian bawahnya yang berbentuk oval. Lalu berikutnya ada juga flat bottom pouch. Namanya flat bottom pouch berarti bagian bawahnya flat. Dan di sini ada 2 jenis. Ini salah satunya yaitu flat bottom pouch with normal zipper. Kenapa normal zipper? Karena bentuk dan posisi zippernya ini standar dari bagian depan tembus ke bagian belakang dan dia diklipkan sehingga dia bisa menutup seperti ini. Nah, setelah menutup sempurna tampaknya akan seperti ini. Yang berikutnya adalah flat bottom pouch with pocket zipper. Ini sengaja saya tidak seal. Jadi flat bottom pouch with pocket zipper sama-sama bawahnya flat dengan flat bottom pouch normal zipper. Yang membedakan adalah letak atau posisi zipper. Nah, untuk posisi zippernya dia hanya ada di bagian depan yang langsung ditempelkan seperti ini. Jadi untuk flat bottom pouch with pocket zipper dia tidak tembus sampai bagian dalam. Kemasan ini salah satu kemasan yang menjadi pilihan para pebisnis kopi karena terlihat lebih elegan dan tidak terlalu banyak memakan banyak tempat ya. Dan cara membukanya simple seperti ini, lalu disobek perlahan, nanti mengikuti garisnya ya. Setelah disobek, kan bagian atasnya sudah di-sealer ya, nanti bukanya seperti ini, sehingga dia tidak tembus sampai ke bagian belakang kemasan. Jadi nanti kalau dilihat dari bagian dalam, tembusnya seperti ini kalau kita mau ambil. Nah, seperti itu. Nah, demikian untuk macam-macam kemasan, tips untuk memilih kemasan yang proper atau yang ideal untuk produk kopi Sobat JPW. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu untuk Sobat JPW yang ingin berbisnis dalam penjualan kopi. Dan semoga ini bisa menjadi referensi ya untuk kemasan yang nantinya akan Sobat JPW gunakan. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.